Perkenalkan, nama saya Stefani Damaria Sinaga dengan NIM 22S10140. Di sini saya akan memberikan rangkuman ataupun gagasan dasar tentang video dengan tema damai dan sejahtera yang diberikan oleh Pak Greg. Jadi, damai itu memiliki banyak arti. Damai itu bisa berarti persetujuan untuk mengakhiri sebuah perang atau sengketa dan masih banyak lagi. Damai itu juga bisa mengartikan sebuah kondisi yang tenang. Damai juga bisa diartikan sebagai kondisi dalam diri. Jadi konsep damai itu yang dimiliki setiap orang itu berbeda-beda, menyesuaikan dengan lingkungan serta budayanya. Lalu ada sejahtera. Menurut saya, sejahtera itu sendiri adalah proses kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, dan adil dan makmur. Jadi secara umum, arti kata damai sejahtera adalah situasi kondisi positif, membahagiakan setiap insan manusia, individual maupun komunal. Apapun agamanya, suku, ras, agama, marga, negara, bahkan status sosial yang ia miliki sejak lahir. Di dalam damai sejahtera itu ada berbagai halangan dan ada berbagai contoh kejahatan. Salah satunya adalah kejahatan genosida atau pembantaian massal di berbagai negara. Ada 5 kejahatan genosida yang di berbagai negara ini. Yang pertama itu adalah pembantaian Nanjing yang terjadi di Cina. Dan yang kedua pembantaian tahun 1965 terjadi di Indonesia. Yang ketiga ada Khmer Merah yang terjadi di Kamboja. Lalu yang keempat ada Holocaust yang terjadi di Jerman. Dan yang terakhir adalah Holodomor yang terjadi di Ukraina. Banyak sekali sejarah yang membuktikan bahwa damai sejahtera itu susah untuk kita capai. Ada saja berbagai halangan, yang diantaranya itu adalah ambisi berkuasa, strategi politik kotor, kebencian, dendam, kecemburuan, bahkan ketidaktahuan, serta ketidaksengajaan. Jadi untuk mencapai sebuah damai sejahtera tersebut, itu berasal dari dalam diri kita. Kita harus menjadikan diri kita itu damai sejahtera dengan kebahagiaan ataupun kebiasaan yang mendukung damai sejahtera ke depannya, atau melakukan hal-hal yang positif untuk diri kita sendiri. Lalu selanjutnya adalah bagaimana saya menyediakan waktu untuk kebahagiaan diri sendiri, menyediakan waktu untuk kebahagiaan sesama, dan menyediakan waktu untuk Tuhan di dalam jadwal keseharian saya. Jadwal keseharian saya sebagai mahasiswa Unika yang tinggal di kos, itu yang pertama adalah bangun di pagi hari pada pukul 5 pagi dan berdoa sebelum melakukan aktivitas di hari itu. Kemudian saya memasak untuk bekal sebelum saya pergi kuliah. Lalu saya mandi dan saya melakukan kegiatan lainnya. Biasanya perkuliahan saya itu dimulai dari pukul 7.30 sampai 16.30. Jadi saya berangkat ke kampus itu sekitar pukul 7 pagi dan kira-kira saya itu sampai di kampus sekitar 7.15 atau 7.20. Lalu saya memulai perkuliahan saya, dan ketika pergantian jam atau kuliah, biasanya itu saya melakukan makan bersama dengan teman saya. Dan sekitar pukul 16.30 perkuliahan saya selesai. Lalu saya balik ke kos dan saya mandi, dan sebisa mungkin setiap harinya itu setelah pulang dari kampus saya membersihkan kamar. Setelah saya membersihkan kamar, biasanya saya itu tidur, lalu bangun di jam 7 malam atau 8 malam. Lalu saya memasak untuk makan di malam hari. Dan biasanya setelah saya makan itu, saya melakukan meet bersama kekasih saya untuk saya mendapatkan kebahagiaan di dalam diri saya maupun di luar diri saya, ataupun saya kebahagiaan sesama. Saya juga biasanya menelpon mama di malam hari untuk menanyakan kabar beliau. Jadi itu termasuk cara saya untuk membahagiakan diri saya sendiri juga. Saya biasanya melakukan pencatatan ulang pada malam hari setelah saya melakukan telepon. Saya melakukan pencatatan ulang tentang mata kuliah pada hari itu. Atau saya biasanya juga merapikan tulisan-tulisan saya yang berantakan dan melihat apakah di esok hari itu saya memiliki tugas atau tidak. Dan jika saya memiliki tugas di esok hari, saya itu akan mengerjakannya tepat waktu. Setelah semua kegiatan saya selesai, saya itu tidur. Biasanya itu di pukul 11 malam. Dan sebelum saya tidur, saya tuh melakukan saat teduh pada malam hari.
Saya melakukan saat teduh pada malam hari karena saya ingin bercerita tentang keseharian saya kepada Tuhan. Saya ingin bercerita tentang keluh kesah saya pada hari itu kepada Tuhan. Keluh kesah saya tentang kemarin, hari ini, ataupun esok yang saya pikirkan. Karena saat teduh, saya tuh dapat tidur tenang dan dapat bangun di pagi hari untuk dapat menikmati kembali kuasa Tuhan, atau untuk saya dapat menghirup kembali udara segar di pagi hari yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya memiliki 2 kutipan kitab ayat suci. Yang pertama itu adalah Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Lalu yang kedua itu ada Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Itu yang saya bisa sampaikan pada video ini. Kurang lebih ataupun jika ada salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Terima kasih.